Dipancarkan dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan Edukasi, Rahayu, Salam Sastra Budaya. Pepanggihan wonten ing Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa. Tinar buka purwakaning kang budaya karya eram ambabar mongguing sasana Siter Gading Tining Jaimin Ka. Ojo disetel kenceng-kenceng iki siter. Siter Gading sumbering geter ati. Nadyan suarane cumengkling nyaring nanggepi osi ing jagat, nanging serat-serat alus wajane gampang putus satemah lampus. Balik yen disetel kendo kena suarane bliru. Yen jago yo jago kapuk tan wani kluruk. Prayoga disetel samadya isi siter gading rerengganing dodo murih wiramane laras ora kemranyas kanthi swara sutra sapa ngerti kuwa ngeluk gligen waja nglebur mbegeging watu tembung klawu ati kaku. Siter gading gaduane yen swara laras muga nuju prana. Kapetik saking antologi keguritan Siter Gading 1996. Ya, kembali bersama Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara dibuka dengan sangat indahnya, dibuka dengan sangat sahdunya dengan pembacaan gurit Siter Gading dan tembang mocopat. Irah-irah ini pun menika lakon penunggul yang biasanya digunakan untuk beksan ya. Nggih, jadi memang ini tradisi yang sudah turun-temurun. Kalau boleh saya spoiler, ini ciptaannya Pak Kawindro Sutikno. Oh, ya, oke. Apresiasi juga untuk sang pencipta. Sang penciptanya. Yap.
Ya, masih di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di jam yang sama, di jam 15.00 nanti kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bukan tamu sebenarnya sih, bukan tamu, ini teman-teman semuanya. Tapi tunggu dulu ini, mantan ya. Ya, ini semuanya teman-teman ataupun biasa kami bersama-sama bekerja, bergotong royong, patembayatan tentunya bersama teman-teman ataupun rekan-rekan, konco-konco, sedulur-sedulur, kakang, Mbak Yu, nah kalau bisa, karena saya kayaknya paling muda sepertinya di sini. Pede banget ya. Ya, masih bersama saya Nur Rais. Nanti kita akan ngobrol tentang tema sastra Jawa istimewa bersama Resban All Star. Keren banget ini, pokoknya All Star itu bintang-bintang semuanya ya. Itu yang enggak, iya, kawakan ya. Ya, terima kasih sekali yang telah hadir, Mas Adi Satyoko tentunya, yang setiap Jumat itu tidak pernah absen. Tetap membersamai kita bersama Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Kemudian kakak saya, ini semua kakak saya dan Mbak Yu saya, saya paling kecil kok ceritanya, Mas Mariono. Mas Mariono ini atau Mas Mariono itu guru SMA Negeri 1 Gamping, Sleman. Tentunya juga sastrawan, penulis, sugeng sonten ugi. Mas Rais. Wah. Bingi ya ketemu nih sore ya Mas ya. Kan para insan edukasi. Nggih, matur nuwun Mas Mariono kersa tindak kersa rawuh wonten ing Resban. Yang selanjutnya masih kakak saya juga yang menggunakan topi pet itu ya, berkotak-kotak. Kalau kelihatan loh ya, ini kalau yang di video, nah di video kelihatan itu namanya Mas Sinarindra Krisnawan. Matur nuwun awit rawuhipun. Matur nuwun Mas Rois, selamat datang juga. Selamat datang kembali dan terima kasih. Ini tamu ya tuan rumah ya. Tuan rumah, pokoknya tidak ada yang tamu, pokoknya tidak ada yang tamu, semua tuan rumah. Asik loh ini ngobrolnya di Resban. Boleh ngobrol yang tadi batik juga boleh deh. Sambil nunggu kopinya keluar. Ya, kemudian kita juga kedatangan ini sineas ini aktivis sineas Bantul ini. Tentunya tidak kalah terkenal itu. Baru saja kemarin pulang dari Madiun itu, diundang dari Madiun itu untuk memutar film. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangannya meriah untuk Bang Teddy. Suaranya di sehat semua toh ya. Ya, begitulah Bang Teddy dengan selasa sastranya, dan tentunya juga sinias muda dan tentunya juga aktivis sastra Jawa Yogyakarta, juga penulis juga, wah punya komplit lah, pokoknya semua dimiliki. Dan tidak hanya Bang Teddy, kemudian juga ada Mas Sinar, Mas Adi Satyoko dan Mas Sumaryo. Ada juga ini ya, perempuan dulu ya, perempuan dulu. Ladies first. Ladies first ya. Paling ganteng ya. Paling ganteng. Aduh. Ini Mbak Yu saya, namanya Mbak Asti Pratnya Ratri. Tepuk tangan. Sugeng sonten. Nih, mohon maaf suaranya seksi sekali. Nembang ya, betul. Orang Samaria semapot sing mireng. Atau nanti kasih kesempatan Bang. Oh gitu. Yang selanjutnya ini yang tadi nembang mocopat tadi di opening, tentunya sudah pernah ke Resban tapi waktu itu tidak sempat bertemu ya, harusnya sama saya. Maaf sekali. Ragil kita. Oh iya, saya nggak jadi ragil nih. Oh enggak dong. Waduh, gagal. Kakak ragil. Ya. Kita bertemu dengan Mas Imade Christian Wiranata Rediana. Wiranata Rediana. Ya. Panjang banget itu. Atau biasanya dengan Mas Redian. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, matur nuwun Mas Redian. Dawa sami-sami Mas Rois. Suaranya bagus banget. Lah ini pelantun kidung ya. Iya ya.
Ya, kembali ke Resban. Nanti kalau misalkan ada insan edukasi yang mau menanyakan apapun pokoknya tentang sastra Jawa, sineas, nanti kita masih durasinya sangat panjang spesial hari ini, spesial kemerdekaan. Wah, kemerdekaan sastra Jawa. Wah, nanti kemerdekaan aksara. Jadi nanti kita akan berjalan selama 2 jam. Nanti insan edukasi bisa menanyakan apapun dari seluruh Indonesia, mancanegara, pokoknya tanya sebanyak-banyaknya. Ini mumpung ahlinya datang semua ini. Nah, nanti kita bisa berdiskusi langsung, bisa nanti langsung saja kirim di WA kami, ada di nomor 0815-689-1251, atau juga bisa langsung diperdengarkan di aplikasi Radio Edukasi atau di radioedukasi.kemdikbud.go.id. Tentunya masih bersama Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja, mungkin terlalu banyak berbicara juga saya nggak enak ini tuh. Yuk sambil siapin camilan dulu. Iya, itu saya tak bikin minum dulu ini sepertinya ini nih. Banyak yang hadir ini. Ini kan acaranya berbicara. Nah, mumpung banyak pembicara semua, saya tak petang aja nanti ya. Jangan lupa, ini juga direkam video ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, titik-titik ya. Tautannya titik-titik. Nanti saja. Oke, siap. Mungkin kesempatan yang pertama kita persilakan kepada Mas Adi Satyoko untuk memberikan apa sih wawasan tentang sastra Jawa secara umum itu bagaimana? Oke, untuk openingnya. Ya, matur nuwun insan edukasi dan juga teman-teman Resbaners yang ada di sini. Ya. Ya. Pertama-tama senang sekali kita dapat berkumpul di sini karena mungkin sudah hampir kita mengemas acara ini lebih dari 2 tahun ya. Sejak dari sana sampai sini, ya kan, nggak usah disebut namanya, ya. Tapi ternyata sampai sekarang kekompakan dan patembayatan kita itu terus berlangsung dan juga semakin menghangat, semakin cetha, semakin memberikan arahan yang jelas, dan juga kita semakin menghidupi yang namanya sastra Jawa, ya. Sastra Jawa itu kita kita artikan dengan hal ihwal tentang sastra. Ada kreasi, ada apresiasi. Di situ ada karya, di situ ada insan-insan sastra, dan juga ada pembicaraan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sastra, ya. Sastra itu sendiri memang bermula dari yang namanya tulisan. Tetapi tulisan yang seperti apa? Tulisan yang mampu memberikan pengaruh, mampu memberikan edukasi, radio edukasi, salah satunya, mampu memberikan pengetahuan. Sebagai apa? Sebagai sumbangsih untuk kehidupan. Nah, ini yang perlu kita catat. Sastra dihasilkan oleh manusia. Nah, piye carane saiki sastra kuwi ya iso nguripi menungso. Seperti menghidupi itu tadi. Menghidupi. Ya, sastra itu menghidupi, harus menghidupi dan dihidupkan. Ya, maka berbagai hal yang berkaitan dengan pergerakan sastra ini memang harus dijelaskan. Dijelaskan dalam arti iki cetha, ya. Langkah-langkah iki piye? Iya kan? Ya, misalnya ya, di dalam sastra ada karya sastra. Di dalam sastra ada kreator atau pengarang, ya. Di dalam karya sastra ada produk karya sastra, ya. Ada produk-produk pengembangan yang mungkin sampai saat ini sastra itu sudah mampu sampai pada titik-titik ekonomi. Bagaimana sastra itu memang bisa menghidupi masyarakat, ya, terutama masyarakat pendukungnya. Nah, untuk itu, ya, dengan kenyataan seperti ini tidak bisa dipungkiri sastra, ya, khususnya sastra Jawa itu adalah bagian dari dunia global, ya kan? Kita tahu ada sastra Jawa, ada sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Rusia, sastra Perancis, dan sastra-sastra lainnya, ya. Itu semua mempunyai kaidah-kaidah yang sama. Bedanya apa? Bedanya ada di ekspresi bahasa satu. Ya kan, karena itu mewakili sebuah budaya,
Nah, yang kedua bedanya apa? Beda budaya. Jadi setiap sastra ya itu akan menggambarkan atau mewakili kehidupan dan budaya masyarakat. Nah, ini akan menjadi menarik ketika dikemas dengan benar. Karya sastra ketika dikemas dengan benar, dia akan menjadi satu karya artistik, kreatif. Sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat secara visual, apa yang kita jalani itu menjadi sesuatu yang nikmat. Contoh, tadi Mas Ridian itu nembang, ya kan, enak didengarkan. Ya. Kemudian ada tadi pembacaan geguritan, ya kan, judulnya apa? Si Tergading. Ini adalah masterpiece ya. Jadi karya Pak Jaimenka ini adalah salah satu bukti masterpiece karya sastra Jawa. Ya, di situ ada nilai-nilai, di situ ada ajaran, di situ ada pengetahuan. Nah, maka ketika aktivitas budaya itu dikemas dengan benar melalui jenis-jenis karya yang tertentu, maka tugas kita sebagai audien atau yang mempelajari atau menikmati karya sastra itu memang seharusnya kita memahami aturan cara ngugemi. Misalnya prosa, cara ngugemi prosa ki ya, geguritan termasuk dalam bidang puisi ya. Cara ngugemi puisi itu seperti apa? Nah, jenis-jenis seperti ini dan cara-cara mengapresiasi karya-karya seperti ini itulah yang menjadi kekayaan dan dapat digunakan sebagai pengembang atau publikasi karya sastra. Ya kan, di dalamnya sebenarnya ada sastra itu sendiri, ada aksara, basa, sastra, ada 3. Budaya itu ada 3, basa, aksara, basa dan sastra. Nah, itu nanti dapat dijelaskan oleh teman-teman ya, teman-teman yang ada di sini kaitannya dengan pengembangan bidang-bidang tertentu tersebut. Karena semuanya asli nih ini sangat asik untuk dipahami, asik untuk dikembangkan dan asik untuk dinikmati. Karena ini adalah bagian dari hidup kita. Sastra adalah ekspresi atau bagian dari hidup kita. Kita menghidupi sastra dan sastra menjadi koco benggolo atau cermin kehidupan kita. Itu dulu. Oke. Mas Matur nuwun Mas Adi. Ini saya kayaknya mau nembak-nembak nih. Wajib. Banyak sasaran. Iya, banyak sasaran ini. Selamat datang juga. Datang, Mas Afang. Ya, Selamat DJ datang. Afang ya. Sungguh menarik. Meriah sekali ya sore ini. Iya. Ada juga Bu Purwanti. Bu Purwanti, matur nuwun. Kemarin terima kasih. Saya coba bisa mendengarkan dari jarak jauh. Sekarang bertemu. Jarang bertemu. Cuma ketemu temennya yang Bu siapa namanya? Indri. Bu Indri. Yeah. Ya, Bu Indri itu juga top betul. Bu Indri. Ya, mungkin sekarang saya mau tanya nih ya, siapa dulu ya kira-kira ya? Ya, mungkin Mas Mariono dulu lah. Nah, Mas Mariono yang dekat aja. Tadi Mas Adi sudah menyampaikan tentang bagaimana sastra itu atau budaya itu ada 3 unsur pembangun utama, ada aksara, bahasa dan sastra, atau aksara, basa lan sastra. Nah, ini aksaranya sudah siap, ini nanti geser sebelah nanti. Aksara, basa lan sastra. Jadi yang disampaikan Mas Adi bagaimana sih cara ya mengugemi ataupun mengelola ataupun peran serta basa pada konteks kehidupan kita, khususnya basa yang kaitannya sastra Jawa tadi. Sampun Mas. Sampun. Lah mangke menawi kula matur mangke mboten jenengan mboten enggal pangandikan mangke. Nggih, Mas Rois dan insan edukasi semuanya nggih. Kalau berbicara teori tadi Mas Yohanes Adi sudah digelontorke semua ini, dah disok. Oke, sekarang pada praktiknya di masyarakat nih, terutama Mas Rois ya. Berbicara tentang bahasa Jawa nanti mesti dan sastra aksara ya. Ini image di masyarakat nanti ada yang kemudian wah ini tua. Jadi berbicara sastra Jawa, bahasa aksara nanti mesti
wong tua iki, selerane anak ataupun orang Jawa ki identik tua ya kita ya. Maka ini PR kita bersama bagaimana untuk Memudahkan ini semua itu. Jadi anak-anak generasi sekarang itu gimana caranya yo seneng, tresno, basa, budaya, aksara, sastra Jawa. Gimana ayo kita pikirkan bersama dan kita perbincangkan bersama ini tentu. Nah, banyak hal yang sudah dilakukan oleh berbagai instansi sebenarnya yang ada di Jogja Istimewa ini. Antara lain dengan kompetisi. Karena dengan hadiah ini termasuk memancing ini. Maka kata Mas Jo tadi, bagaimana supaya sastra Jawa itu menghidupi masyarakat. Nah, memancingnya satu dengan kompetisi. Sudah banyak dilakukan oleh berbagai instansi yang ada di Jogja terutama. Kemudian ada juga nanti festival misalkan. Dengan dana ini nyatanya juga dihidupkan, digerakkan kok. Banyak didanai ini di masyarakat, ada upacara-upacara daerah, kemudian pertunjukan yang aboso Jawa, ada ketoprak yang di situ mesti mengutamakan bahasanya, sastranya, kemudian pertunjukan wayang dan lain-lain, ini banyak sekali. Dan kalau ditilik, kalau dilihat dengan adanya itu semua, masyarakat ternyata ya berduyun-duyun dan mempunyai kayak greget, ada semangatnya, dan insya Allah bukan karena akan ngopeni uang ataupun dari dana yang digelontorkan itu ya, tetapi itu sebagai support tersendiri. Jadi fungsi ataupun peran dari pemerintah daerah kemudian pusat, perhatiannya itu benar-benar dengan didanai, itu artinya dari atas juga memperhatikan, kemudian dari pemerintah daerah juga memperhatikan, dan masyarakat ini karena masing-masing ya sebenarnya tresno, sebenarnya cinta mereka, tapi kalaupun tidak disupport maka akan kurang berhasil Mas Rois. Dan alhamdulillah ini di Jogja ini hidup sekali loh. Saya juga melirik ke arah kanan itu. Saya melirik ke arah kanan. Wah, itu dulu ya. Nah, buktinya apa Mas Rois? Banyak sekarang ya. Buktinya Mas Rois, banyak kan anak-anak sekarang kan pada partisipasi, ikut lomba-lomba, ikut festival, dan membuktikan bahwa sastra Jawa itu bukan kemudian tua lagi. Tidak cintai oleh orang-orang yang sepuh, tapi anak-anak itu mereka senang. Ada perhatian. Tapi insya Allah bukan karena hadiahnya, tapi karena perhatiannya itu. Perhatian bukan karena hadiahnya. Ya. Nyatanya juga menang mereka tetap wani terus kok. Seneng gitu Mas Rois. Itu dulu pemantiknya lanjut ya. Karena banyak teman yang siap ini menjadi kontributor atas masalah-masalah sastra Jawa ini. Yang bidang aksara ini Mas Indra ini atau siapa ini monggo? Mungkin geser dikit aja lah ya, jangan jauh-jauh. Tadi Mas Faru sudah menyampaikan tentang boso ya, artinya ketika di lingkungan kita berbicara bahasa Jawa itu kesannya iki nggo wong tuwa iki, basa Jawa iki cah nom ya ora ono sing ngerti iki ming wong tua. Lah terus ketika kita beralih ke aksara sebagai alat ya, ataupun mungkin bahasa tanpa aksara kan juga tidak bisa terbacakan itu mungkin ya. Artinya bagaimana untuk bisa juga menghidupi ya, ataupun berperan serta hidup di tengah-tengah masyarakat Jogja tentunya. Begitu toh Bang Teddy? Betul. Bang Teddy. Penonton bayaran nih. Aja ini. Monggo Mas Sinar. Ini apa ya? Hidup ya. Iya. Bagaimana itu menghidupi? Ya kalau bagaimana cara menyinari aksara Jawa? Menyinari ya. Oke, kalau kita kembali lagi ke basically ke aksara. Aksara kan itu artinya sendiri kan tidak akan musnah ya. Tidak akan musnah, tidak akan hilang lah, istilahnya seperti itu. Jadi ya memang benar bagaimana kita dalam bersastra, berbudaya, berbahasa memang tidak bisa terlepas dari yang namanya aksara. Jadi itu. Nah, kemudian untuk aksara sendiri bagaimana men ketok ngenomi. Nah, tadi kan apa ya jenenge bahasa itu kesannya tua, kesannya dituakan. Berarti sesepuh. Tapi jiwa muda gitu. Nah, ini memang anu Mas, memang menarik. Jadi tadi setelah pagi tadi ketika saya geser di
tempat habitat saya, di tempat di sawah saya, di sekolahan itu, Pak, nek aku wis iso nulis aksara Jawa, njuk arep ngopo jal? Iya, lho. Pertanyaannya bagus nih. Nek aku iso aksara Jawa. Lah kowe nek wis iso maem rasane waras njuk arep ngopo? Nah, sama kan sebetulnya. Logikanya kan sama. Jadi ya ternyata kita harus memang betul bagaimana aksara itu bisa menghidupi, dan orang yang ketika dia menggunakan aksara itu sebenarnya harus paham dia menulis apa, kepada siapa, maknanya apa, harus paham. Nah, tapi kalau aksara sendiri, kalau sekarang itu di dinas kebudayaan, dinas pendidikan, dan tak terkecuali dari balai guru penggerak ya, betul, lewat radio edukasinya itu kan dalam rangka ini juga memasifkan baik bahasa, sastra maupun aksara Jawa. Nah, ketika kita bicara dalam aksara Jawa itu tadi, bagaimana aksara itu harus kemoto dulu. Masalah iso moco, masalah bener luput, pikir keri. Penting promote dulu. Kita promosikan dulu, kita semua kita gencarkan, kita masifkan. Nah, setelah itu nanti baru ada yang namanya kayak pembinaan. Nah, mungkin pola-pola ini yang perlu perlu kita coba. Selama ini kan kita riset dulu, kemudian kita berikan kita beri perlakuan. Setelah itu biasanya habis di situ. Tidak terus nek wis iki wis tak teliti, wis tak kaji. Rekomendasinya tinggal hanya rekomendasi saja. Iya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ayo kita kemoto dulu. Kita munculkan dulu, kita promote dulu masalah benar dan salah itu nanti ada tugas yang sudah kita siapkan untuk perlakuannya, treatmentnya nanti seperti apa. Nah, contohnya mungkin dengan saya dan teman-teman generasi Gen Z itu, yuk kita kebai di sosial media, di digital dengan aksara Jawa. Kalau saya belum bisa membaca ya Pak, saya belum bisa menulis. Toh juga sudah ada source-nya, sudah ada tool-nya. Nah, itu kan nanti biar menjadi bahan penelitian. Oh, ternyata aksara Jawa sudah hadir nih. Kita iseng-iseng buka di Google Map peta DIY misalkan sekarang sudah sudah mulai muncul, algoritmanya sudah mulai jalan. Nah, masalah benar dan tidak itu akademis nanti yang untuk bisa jadi kajian itu. Ini kok tulisannya seperti ini. Nah, kita mencoba sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan saya baru mampu menuliskan masalah benar dan salah itu, nanti sudah ada pakar-pakar yang meneliti. Seperti itu dulu mungkin untuk sebagai pembuka. Matur nuwun. Diketokke. Jadi semua itu ketok itu ya, aksara Jawa itu ada. Betul. Baik secara digital maupun mungkin kalau yang manual yang di nama-nama jalan itu ya Mas Sinar. Nggih. Nek ketokke apa-apa dadi kaya gampang ngono lho. Betul sekali. Itu yang perlu bagi generasi sekarang toh. Minimal ono sik nggo bahan Python. Bukan Python, riset. Itu betul. Terus sing penting iki kudu ana sing iso mangsuli nek ditakoni itu. Oke Mas Rais, mungkin kita akan bergerak ke teman kita yang masih muda sekali. Namun beliau ini, kenapa kita sebut beliau? Karena kompetensinya ini luar biasa di bidang budaya Jawa, yaitu Mas Redian. Bagaimana Mas Redian itu masih muda, belia, tapi kok suka dengan budaya Jawa ini. Nah, nanti juga menjawab pertanyaan dari tadi Mas Sinar, setelah bisa berbudaya Jawa mungkin. Terus Mas Redian mau ngapain? Nah, bagi dong ceritanya kepada teman-teman. Arep bakmi, arep nyoto. Ini pertanyaan yang bagi saya sangat pemantik gitu. Jadi setelah saya sekiranya mungkin saya bisa dibilang masih sangat newbie ya dalam kebudayaan Jawa, tetapi saya kira semua ini ada benefitnya, walaupun ini. Tapi jujur sekali saya di sini kan rodok halfi ya. Jadi embel-embel saya nama orang Bali,
Tetapi saya lebih bergelut ke dunia kebudayaan Jawa. Tetapi kalau saya boleh promosi sedikit, karena saya kebetulan masuk ke dunia yang jauh lebih, istilahnya bisa lebih luas lagi, tidak hanya sekadar bahasa dan sastra. Menurut saya ini bisa, bahasa dan sastra ini juga sangat berpengaruh untuk namanya extended theories. Karena selama ini dunia seni pertunjukan hanya berkutat kepada dunia yang hanya dilihat secara visual dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dari visual sendiri kita perlu memahami bagaimana sastra yang hidup di sana. Jadi kalau saya boleh membahasakannya dalam dunia tari, ada 3 hal ya. Ada sastra wirogo, ada sastra wiromo, dan ada sastra wiroso. Dan ini saya kira memang ini sangat filosofis, tetapi di sini sastra sebenarnya menjadi bekal yang sangat utama, dan saya kira ini lebih kepada fungsi yang lebih, tadi Mas Sinar sudah membicarakan masalah riset ini. Saya kira tidak semua orang di dunia seni pertunjukan berkutat di sana. Nah, hanya berkutat kepada suatu hal yang sifatnya artistik, hanya kepada performance-nya saja, tetapi lebih kepada filosofi kok tidak masuk ke sana. Nah, karena di sini semisal saya mencoba untuk mensitir apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Pak Ben Soeharto, itu beliau menciptakan suatu teori baru dalam tari klasik gaya Yogyakarta, disebut sebagai sastra wiroso munggueng joget mataram. Ini saya kira jarang sekali terdengar, tetapi dari sini akhirnya kita memahami bagaimana substansi dari kebudayaan Jawa. Jadi tidak hanya sekadar bagaimana prakteknya, tapi lebih kepada wosing gati, kenapa kebudayaan ini tercipta. Dan yang bisa menjawab persoalan ini adalah bahasa, sastra, dan aksara. Karena bagi kalangan anak muda sendiri, apa yang sudah ada di hari ini kadang-kadang memang belum bisa teruak karena memang zamannya sudah sangat berbeda. Tetapi kalau kita sudah memiliki bekal untuk membaca aksara Jawa ini sangat minimal ya. Setidaknya ada beberapa hal-hal yang mungkin cungkilan-cungkilan filosofi, kemudian cungkilan-cungkilan informasi yang selama ini ini bisa diklarifikasi oleh anak-anak muda. Ya ini sekadar sekadar omong-omong abab-abab gitu ya. Tapi menurut saya ini sangat benefit. Jadi tidak hanya digegeki sebagai makanan yang hanya membuat kenyang, tetapi saya sekiranya bisa memberikan suatu testimoni ternyata efeknya sangat signifikan memahami aboso yang dingendikake Mas Adi Satyoko tadi. Nambah lagi mungkin. Ada yang bertanya. Tadi pertanyaan yang kedua itu belum dijawab. Aduh, apa ya? Pertanyaan. Aduh, apa ya? Mas Sinar, monggo bisa di rewind lagi. Aduh. Arep ngopo gimana? Oh, ya ini memang masalah Arab ngopo itu sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau saya tentu saja masih menggeluti dunia sastra walaupun konteksnya sudah berbeda. Minimal tidak hanya masalah, karena berbicara budaya ini tidak masalah berbahasa atau bertulis saja, tetapi setidaknya kita kadang tidak notice bahwasanya badan ini juga bagian dari bahasa. Dengan berbekal kita belajar aksara Jawa, belajar bahasa Jawa, ini setidaknya kita memahami bagaimana, kalau sekarang saya lebih menduduk masalah substansi ya. Jadi kita bagaimana bisa mentransfigurasi bahasa tulis ke dalam bentuk lain, dan ini sebenarnya sangat menjadi modal yang kuat untuk mencoba untuk merealisasikan atau membaca ulang dari sastra itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih lebih relevan di dunia sekarang gitu. Tidak hanya masalah pertunjukan saja ataupun kita bisa berbagi dalam bentuk konten. Dan kalau kita berbicara secara profesi ini sebenarnya sangat beragam. Seorang diplomat sekiranya itu bisa menggunakan bahasa di sini, sangat bisa. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menghaluskan budi, seperti itu. Jadi lebih ke sana, dan Arab ngoponya itu sebenarnya sangat banyak, mau secara profesi ataupun secara behavior atau bagaimana tingkah laku hidup kita, gitu. Dan saya kira Jawa sangat luhur dalam konteks ini, dan saya sebagai seorang halfi, seorang blasteran Bali dan Jawa ini saya sangat di sini saya sangat menuai manfaatnya dari belajar Jawa. Secara otomatis saya bisa melihat dunia ini, minimal dunia di sebelah saya bisa lebih mendalam, seperti itu. Kantor nuwun loh Mas Redian, nanti kita tanya lagi. Monggo Mas Afang. Iya, luar biasa sekali ternyata betul-betul Mas Redian itu kiowo.
Oke, dari Mas Redian kita sudah berbincang banyak sekali tentang manfaat dari berbudaya Jawa begitu ya Mas Rois. Oke, kita akan bergeser ke teman kita yang juga sangat luar biasa sekali. Setelah belajar berbudaya Jawa, dia mampu memproduksi budaya Jawa. Nah, yaitu buku-buku sastra. Namun kita berhenti sejenak. Jeda dulu ya Mas Rois ya. Ngasor mi. Nah, kangge midhangetaken lagu-lagu budaya juga. ya tetap di Radio Edukasi. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ayo cegah penyebaran virus COVID-19 dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transformasi Pendidikan Indonesia bersama guru, sekolah, dan organisasi penggerak. Gaungkan merdeka belajar, wujudkan bersama Radio Edukasi. Hai Insan Edukasi, masih bersama dengan Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Wah, Nusantara All Star. Ya. Bersama dengan tokoh-tokoh budaya, tokoh sastra. Luar biasa sekali, lumpuk sampai gak muat loh ini ruangannya. Oke, tadi kita sudah memberikan sedikit pembuka tentang tokoh sastra. Wah, masih muda juga, yang sudah memiliki produk budaya berupa buku. Wah, bukunya banyak sekali. Nanti kita tanyakan dan apa aja isinya, bagaimana dia berproses. Wah, bersama dengan Asti Pratnya Ratri. Yang pada kesempatan kemarin di kompetisi bahasa sastra, salah satu karyanya itu menjadi materi di kompetisi atau di perlombaan tersebut. Artinya dibaca berulang-ulang kali. Kalau di tingkat DIY itu ada berapa? Ada 15. Berarti kalau 15 kalau dikalikan 5 kabupaten kota, setiap kabupaten kota itu ada banyak sekali. Bahkan di satu kabupaten itu ada pesertanya itu hampir 100. Nek ping 5 berarti 500 kali dibaca. Kaya maca mantra gitu. Mantra. Oke. Mbak Asti. Oh iya, halo, hai Insan Edukasi. Masih bersama dengan kita? Iya. Masih ya? Masih. Oke. Masih di sini. Menyambung lagi. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pertanyaan universal, yaitu setelah cinta dengan budaya Jawa, terus bergelut di dalamnya, terus belajar. Nah, jurarek ngopo? Kapok ra kowe ngono jadi Mas Inar kapok ra kowe. Ya, njur arep ngopo itu ya. Ya, kadang itu pertanyaan yang aduh ya aku lek ngopo ya beriki gitu sih. Cuma kalau saya gini sih, ya udah jalan aja gitu. Jalan aja dalam artian seperti yang seperti dalam judul antologi keguritan saya Serendipity Astabrata yang sempat menjadi kontroversi itu ya kemarin juga, ya? Kontroversi kan ya, yain aja iya soalnya. Apa itu artinya itu? Apa kuwi lho, wah ya kayak mulang ditelepon di Serendipity ki apa? Duh lah kok sik lek njelaske dadine aku gak njelaske hono caraka ngono ya. Tiba-tiba itu ya. Serendipity itu artinya arti secara intinya itu begini. Jadi tanpa kita sadari kita menemukan suatu kesenangan dari kegiatan kita.
Nah, makanya kenapa judul antologinya itu sesuai dengan salah satu keguritan saya yang judulnya Serendipity Astabrata. Karena dari situ saya pada akhirnya menemukan kesenangan saya gitu. Wah, jangan gitu ya, buat banget. Saya ngenteng-ngenteng ya. Jadi senang aja gitu. Jadi saat awalnya ayolah kamu bisa nulis gitu. Oke, nulis gitu. Kemudian ayo dong coba kirim gitu ke media. Oke, kirim. Setelah itu kok jebol wis akeh ya tulisanku. Kenapa enggak sih jadikan buku? Nah, kemudian menjadi buku. Lama-lama merembet lagi ke terutama yang aksara Jawa ya. Aksara Jawa itu saya tuh aku sampai blokoskuta sama murid saya itu tipe yang paling antipati sama aksara Jawa. Maaf ya Mas Sinar. Ternyata begitu di belakang. Jadi saya selama kuliah itu kan tidak mendapatkan itu ya, tidak mendapatkan aksara Jawa. Jadi hanya sampai SMP. Wah, kira untuk curhat tidak ya, bayar tidak apa wes. Nah, itu tuh pada akhirnya ketika ngajar di SMK yang kemudian pindah ke SMP, ada materi itu, waduh belai kowe. Piye iso ra iki mulangi ya. Akhirnya mau nggak mau saya belajar seperti kata Mas Sinar tadi bahwa bener yang penting sinau. Nah, itu saya mencobanya mikirnya ya daripada aku nulis aksara Jawa tarik-tarik dawa banget, tak pilih dhisik syair lagu. Punyanya Didi Kempot itu tak tulis ke aksara Jawa. Dan dari situ saya belajar jadi kalau saya menemukan istilah itu begini, bukan Allah bisa karena terbiasa, tapi kalau saya Allah bisa karena terpaksa. Itu untuk yang aksara Jawanya. Kalau untuk buku ya njuk tuman ngono sih ya. Njuk tuman berarti sudah banyak ya bukunya itu. Sudah ada berapa ini bukunya? Bukunya kalau antologi ya ora sombong ning umuk ngono ya lumayan. Takabur. Takabur. Iya, karena kalau antologi kan banyak banget nih. Maksudnya dari sekian antologi aku ngantek lali judulnya belum gaya banget tuh ya Allah. Jadi ini salah satunya ya setelah salah satunya setelah Mbak Asti ini belajar sastra ya. Arek ngopo sanwis iso dibukukan. Nah, iya. Mungkin ada pepatah kalau gajah mati itu meninggalkan gading. Kalau penulis mati meninggalkan tulisannya kan gitu. Nah, yang menginspirasi. Nah, satu terjawab Mas Sinar. kita tunggu jawaban yang lain. Kembali. Yang tadi bukunya sudah berapa ini? Oh iya, kalau untuk buku yang buku solo aja ya aduh isun aku nek kabeh lak ya ora muat. Kalau buku solo untuk yang pertama itu ada antologi Cerkak Puspa Laksita, itu yang pertama kali terbit dan masih jauh dari kata sempurna. Kemudian yang berikutnya ada antologi Keguritan Serendipity Astabrata itu tadi. Kemudian yang ketiga itu novel Jawa Untuk Hiu. Kemudian sebelum ke Untuk Hiu itu ada Wedhus Prucul. Nah, itu dongeng aksara Jawa yang full tulisannya aksara Jawa. Wah. Dan sampai sekarang sih kalau aku butuh sinau aksara Jawa tak pameri Wedhus Prucul. Soalnya isinya kan aksara Jawa tok kan. Yang sastra Jawa beraksara Jawa. Iya, itu. Sudah ada. Ada calonnya lagi, ada lagi, satu lagi. Yang sudah dulu ada berapa? Yang sudah dulu ada Wedhus Prucul tok kayak aku 4 tuh sithik. Berarti mau lahir lagi satu. Wah, luar biasa sekali. Insan edukasi. Kalau yang mau terbit itu dwi aksara ya. Jadi nanti ya Latin sama aksara Jawa. Bahasanya Jawa. Urung iso, aku tekan Korea. Atuh tak keliling sak Jawa dhisik ngono. Luar biasa sekali Insan Edukasi. Istimewa sekali dari Mbak Asti Pratnya-Ratri. Wes, apa meneh? Oh sudah, yang mau disampaikan. Ya nek urung ditakoni meneh kan aku lali. Karyanya banyak dan nanti kita tunggu ya Insan Edukasi. Ada satu karya yang sangat spesial sekali yang judulnya masih dirahasiakan. Berbahasa Jawa, beraksara Jawa. Wah, ini kental banget. Ada satu lagi ya ampun. Jadi calon yang terbit itu ada 2. Ada 2. Ya, di tahun 2000. Tahun ini sih kayaknya. 2023 berarti ya. Menyongsong 2024 mesti. Ada bunganya kayaknya di tahun ini sih. Iya, soalnya udah tinggal menuju ke cetak juga sih. Wah, istimewa cuma rahasia ya. Oke, besok bisa dong buat Insan Edukasi juga dibagi di sini. Oh ya dibagi tapi ya tetap ya. Oke. Ada kontribusinya juga kan. Maksudnya iya, itu harus nggak boleh gratis karena mendidik untuk mengapresiasi. Maksudnya misalnya tapi mungkin ada diskonnya 70% kan. Kok langsung yang penerbit ya.
Oke, Mbak Asti, luar biasa sekali, istimewa. Oke, kita bergeser ke teman kita. Nah, ini juga mirip-mirip dengan Mas Redian. Istimewa juga. Siti Mewah juga, istimewa Siti Mewah. Teman saya tuh Siti. Dia bergelut di bidang yang klasik juga, yaitu mocopat. Wah, hari gini mocopat opo meneh. Main-main ya. Biasanya lagu pop Jawa yang sedang hits, tapi kok mocopat. Tapi nanti dulu, ketika kemarin aku menggelar mocopat di tempat saya, ternyata yang ikut rame loh. Oh, kan? Jangan dikira mungkin kalau di pusat kebudayaan, di epicentrumnya itu wah mocopat nanti wis. Tapi kalau di desa-desa, apalagi yang terluar, terpinggir, terpelosok dan terpelosok 3T itu mereka sangat antusias sekali. Nah, haus dengan siraman budaya. Oke, kita sambut Mas Bagus Febrianto. Wah, kayak tinju ini. Karena perawakannya itu tinggi, besar, dan gagah ini. Lengannya itu berotot. Sampai ke leher. Nah, ini yang mengakibatkan Mas Bagus ini suaranya sangat khas sekali. Mau nembang dulu Mas Bagus? Wah, kan sudah pernah. Biar cari insan edukasi, biar cari di YouTube aja lah ya. Insan edukasi. Hari ini sudah banyak sekali ya. Edisinya ngobrol saja gitu ya. Jadi surat ya mungkin ya. Iya. Jadi kan narasumber cocok gitu. Dan diundang kok salah gitu. Nah, biar nonton di YouTube aja. Nanti cari saja ya teman-teman. Iya. Oke, insan edukasi Mas Bagus Febrianto ini adalah pamong mocopat di Kadipaten Pakualaman yang kemarin di kompetisi siswa-siswanya banyak yang juara ya Mas ya. Wah, luar biasa sekali. Sampai nggak ingat nih banyak sekali. Oke. Ini menyambung juga dari yang sudah dibuka oleh Mas kita di Satyoko bahwa ya sastra itu ya juga harus dari usia dini. Nah, dari usia anak-anak, ada usia remaja, dewasa sampai ke usia apa istilahnya? Senja. Senja juga harus dipupuk. Nah, ini bagaimana apa ya istilahnya caranya mengistimewakan mocopat itu masih bisa berterima sampai ke usia anak-anak. Kan biasanya mocopat ya wong tua-tua gitu ya Mas ya. Tapi kok ini anak-anak kok yo gelem nembang mocopat. Sebenarnya ada apa Mas? Ada daya pangaribawa apa dari seorang Mas Ngabe Citro Panambang itu kok bisa menarik perhatian anak-anak untuk cinta kepada Mas Bagus? Mocopat bukan Mas Bagus. Iya. Saya kira kalau mocopat anak-anak tertarik ya pastinya ada penyemangat. Nah, penyemangatnya itu ya salah satunya dilakukan setiap tahun pasti ada sebuah kompetisi. Anak-anak itu perlu ditarik keinginannya ketertarikan terhadap mocopat itu salah satunya ya adanya kompetisi. Itu salah satu cara pertama yang untuk menarik mereka. Mungkin kalau tidak ada ya mocopat itu bosen nih kok. Iya, jujur aja mocopat itu bosen nih. Karena pertama harus butuh suara. Kadang kalau anak sudah nggak punya modal suara itu kemudian wah aku yo nek melu mesti yo ora katut gitu kan. Nah itu pertama karena butuh suara. Yang kedua tidak ada iringan. Itu bagi anak-anak sangat membosankan. Maka salah satu menarik mereka ya adanya kompetisi itu. Bahkan kalau kita lihat di Jogja saya kira kompetisinya cukup banyak dan akhirnya dari kompetisi itu anak-anak mulai tertarik dan mau belajar. Ketika sudah belajar akhirnya mereka sangat semangat. Jadi kalau ya harus diiming-imingi dulu kan. Harus diiming-imingi
kowe nek latihan iki engko iso juara entuk iki ya misalnya gitu. Atau seperti kalau di dalam naskah itu ya diiming-imingi gambar sih, ora ucuk-ucuk teks. Nah, ketika sudah melihat gambar api ya seneng moco. Begitu juga dengan mocopat. Nah, saya kira itu sehingga mereka sekarang banyak sekali yang akhirnya aku pengen koyo kae koyo sik kae lho iso juara, suarane akhirnya apik mateng gitu. Nah, akhirnya mereka tertarik. Salah satu kompetisi itu sangat penting kalau menurut saya untuk penyemangat anak-anak. Nah, itu sih. Oke. Dari kompetisi ya. Ya, saya kira terima kasih sekali ini Dinas Kebudayaan di DIY dari kabupaten kota sampai tingkat daerah provinsi itu menyelenggarakan setiap tahun. Bahkan kami sendiri di Pakualaman juga menyelenggarakan setiap tahun. Wow. Alhamdulillah sudah 11 berapa Mas? 11 tahun ya? Ya 11. Sudah 11 tahun loh kami menyelenggarakan lomba yang pendak tahun mesti ono. Nah, mungkin di tempat lain juga ada. Itu salah satunya memberi penyemangat mereka. Oke, berarti kompetisi itu juga bagian dari menjaga ekosistem budaya Jawa ya. Benar. Nah, kira-kira bijak ki istilahnya kalau dasarnya bijak ki kira-kira suara aku wis apik apa urung dibandingi karo Mbak Kai atau Mas Kai itu lebih bagus aku atau dia gitu ya. Nah, begitu juga sebagai ajang ekspresi tentunya dan silaturahmi. Dan juga perlu dibuatkan ya semacam pentas-pentas yang entah itu berapa bulan sekali misalnya. Itu juga penting supaya mereka punya tempat berekspresi. Iya. Itu tidak hanya anak-anak loh ya. Orang-orang sepuh itu juga butuh tempat ekspresi. Makanya kadangkala mocopat itu kok isinya wong sepuh-sepuh karena mereka itu butuh tempat ekspresi, tempat menyalurkan hasrat untuk menyanyi sehingga, wah dilihat orang seneng kan. Oh ya betul. Wong kita aja yang di sini seneng kok. Kayak ini dirungake wong ning omah liya-liya kae sapa kae ya. Mereka juga butuh sehingga kita juga teman-teman komunitas sastra ini saya kira penting untuk memberikan tempat bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Betul sekali. Iya. Saya jadi ingat dulu ketika sebelum pandemi ya COVID itu yang nyebai banget itu banyak sekali sekolah-sekolah yang menggelar event lomba mocopat atau lomba-lomba yang berhubungan dengan budaya Jawa. Nah begitu juga tadi sudah yang dari Dinas Kebudayaan, Pakualaman, tapi ya setelah adanya COVID sepertinya agak menurun ini. Jumlah kuantitas yang menggelar lomba. Nah ini kita dorong juga insan edukasi yang bergabung dengan kita. Mungkin ada yang menjadi guru di suatu sekolahan. Yuk kita buka lagi lomba-lomba yang berhubungan dengan budaya Jawa. Ya nggak melulu harus mau coba tapi harus ada. Ya, ada keguritan. Terus ada apa lagi Mas Roes yang berhubungan dengan gerak nah. Gobak sodo, tulanan anak, terus gateng. Apalagi kurikulumnya sekarang kurikulum merdeka ya. Iya, merdeka. Masukkan ke P5 udah beres itu ini. Begitu ya Mas Inar ya. Iya. Betul sekali. Gelar produk nanti gelar karya nanti. Ya, kita juga tentunya di sini juga ada Bubur yang betul-betul konsen di dunia pendidikan, khususnya juga konsen juga di bahasa, sastra dan aksara Jawa tentunya. Mungkin pertanyaan juga kurang lebih mirip-mirip ya. Artinya bagaimana sih untuk menghidupi bahasa, sastra dan aksara di dunia yang pendidikan itu, di dunia pendidikan yang bertemu dengan anak-anak setiap harinya. Kemudian di sana mungkin juga beragam anak-anak tentang pemahaman budaya. Itu bagaimana untuk menghidupkan bahasa, aksara dan sastra Jawa tentunya. Wah. Ya. Mengistimewakan. Ini pertanyaannya begitu tinggi melambung ya. Bisa karek lagi Bu. Bisa enggak mau mungkin. Iya.
Jadi ini dari insan edukasi bahwa tadi sudah diutarakan kepada semua teman-teman sastrawan semua ya ini ya. Ada sastrawan dari seni tembangnya, ada sastrawan dari seni geguritannya, ada sastrawan dari seni cerita, dan mungkin dari teman-teman ada banyak hasil karya dari sastra. Kalau ditilik dari tadi pembuka Mas Adi bahwa sampai saya ringkas loh ini kata-kata beliau ini ya, bahwa sastra itu harus dikemas dengan benar. Nah, tadi diungkapkan bahwa sastra itu tidak terlepas dari bahasa, kemudian sastra dan aksaranya ya, dan harus ditulis dengan benar. Itu memang betul karena sebenarnya yang kuno itu bukan masalah orangnya, tapi ilmu kita lah yang kuno itu. Karena dengan ilmu dari nenek moyang kita tadi sudah diungkapkan banyak filosofi di sana yang bisa kita ungkap, kita jadikan sebagai pedoman hidup, dan tadi juga bisa kita jadikan mata pencaharian tadi ya. Setelah kita bersastra itu arep ngopo, nah seperti itu. Nah, dari dunia pendidikan, kalau kita kemas sastra itu benar sesuai dengan pedomannya, sebagai dengan tuntunannya, maka di dalam dunia pendidikan yang tidak terlepas dari mendidik anak-anak dari usia dini, dari anak, remaja, dan dewasa, itu tidak akan terlepas dari pedoman yang benar itu. Kalau kita mendidik anak-anak dengan benar, dari segi sastranya, dari segi bahasanya, dari segi aksaranya, tentu akan keberlangsungan dari sastra itu sendiri ke depannya akan tetap terjaga, tetap eksis begitu, tanpa terlepas dari adanya pengaruh dari perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman itu kalau menurut saya hanya sebagai bumbunya. Pedomannya sudah ada, bumbunya kita perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kalau pada zaman sekarang ini anak-anak dalam dunia milenial, bagaimana kita mengemas sastra tersebut, bahasa tersebut, aksara tersebut masuk dalam dunia mereka, sehingga bisa mereka menerima itu semua tanpa mereka sadari mereka sudah berbudaya. Nah, seperti halnya kita dalam dunia milenial itu anak-anak lebih cenderung ke HP, lebih cenderung ke Android. Nah, tadi Mas Sinar sudah mengungkapkan bagaimana mengembangkan aksara Jawa memasuki dunia milenial. Sekarang aksara Jawa sudah diakui oleh UNESCO, itu kebanggaan kita. Bahasa Jawa juga sudah diakui oleh UNESCO, juga kebanggaan kita. Itu merupakan ciri pendorong, merupakan penyemangat anak-anak, yang anak-anak notabene kalau melihat dunia luar itu wah. Nah, kita melihat bahwa sastra kita sudah juga mendunia. Jadi anak-anak nantinya itu tidak akan malu lagi untuk mengenali budayanya, untuk mengerti budayanya. Kalau anak-anak sudah mengenali, sudah mengerti, sudah melakukan budaya tersebut, nantinya anak-anak itu akan menjadi penerus generasi berikutnya. Jadi keberlangsungan sastra kita ini dengan baik. Nah, nantinya anak-anak selain satu, kalau anak-anak sudah menguasai sastra tersebut, baik bahasanya, baik dari segi sastranya, baik dari aksara Jawanya, itu anak-anak benar-benar menguasai. Tentu satu, mereka dapat memiliki ilmu. Yang kedua, mereka setelah memiliki ilmu dapat menerapkan ilmu tersebut di masyarakat. Di masyarakat berbagai macam, ada yang bisa menjadi penulis, yang akhirnya dari penulis itu dia bisa menghidupi dirinya. Mungkin ada yang menjadi dari segi bahasa, dia pintar berbahasa. Ada yang menjadi Pranatacara, ada yang menjadi sesora handal. Nah, dia bisa menghidupi dirinya dari keterampilannya itu. Nah, kemudian misalkan dari aksara Jawa, anak-anak kalau misalkan pandai untuk mentransliterasi aksara Jawa, dia bisa menjadi ahli translate, dia bisa bekerja di perpustakaan-perpustakaan yang hebat untuk mentranslit naskah-naskah Jawa kuno yang ada di perpustakaan-perpustakaan. Nah, tentu tadi sudah ada jawabannya. Nek wis iso sastra mau seperti apa? Satu, ilmunya bisa dikembangkan untuk menghidupi dirinya dan dapat
bisa diterapkan filosofinya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu itu tidak terlepas dari budaya orang Jawa yang notabene orang Timur penuh tata krama. Begitu. Sebenarnya kalau dikupas begitu mendalam, jauh melebar kemana-mana. Nah, dari kami ini yang dari segi pendidikan, mendidik anak-anak semuanya yang selalu menanamkan jiwa Jawa, jiwa budaya Jawa untuk tetap meskipun dia cerdas tetap harus memiliki eksistensi, harus memiliki harga diri budayanya. Nah, ini supaya mereka tetap tahu bahwa di dalam budaya Jawa ada filosofi, ada penanaman ilmu, ada ilmu-ilmu yang bisa dicontoh, pengalaman yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mas kok terus semuanya terdiam kalau saya ngomong ya. Kalau bu guru yang berbicara itu nanti memang beda memang begitu. Jadi ya kalau berasa seperti di kelas ya tidak terlepas dari segala tantangan dan halangannya ya. Kalau di sekolah itu anak-anak kita sekarang lebih sering anak-anak sekarang tuh serangan tata krama, nggak tahu basa. Itu bagaimana agar kemasan sastra itu bisa dikemas dengan benar, khususnya di kalangan remaja ya, SMP itu anak-anak atau anak mau menginjak usia remaja. Itu bagaimana? Atau cara sederhananya mungkin yang sudah dilakukan Bu Pur terkait di dalam sekolahnya mungkin atau dalam pembelajarannya. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi atau mungkin juga dari teman-teman sastrawan butuh nanti diundang untuk siapa tahu loh ya. Iya. Terima kasih. Jadi ini juga pertanyaannya melambung tinggi nih. Jadi begini, kalau kita menerapkan ilmu hanya sebagai monoton bubur cerita begini itu ya bosen ya anak-anak tuh. Nah, jadi kita buat inovasi. Bagaimana pembelajaran itu dapat menarik untuk anak-anak semua. Misalkan kalau pembelajaran geguritan itu bukan hanya pembacaan aja, tapi kita buat pentas. Kita buat pentas parade geguritan begitu dengan aransemen anak-anak semua begitu. Dengan kostum mereka semua itu ternyata anak-anak begitu antusias. Kemudian cerkak. Cerkak itu bukan hanya dibaca aja di depan kelas, tapi coba didramakan. Nah, dengan mereka berbagai kostumnya, kemudian mereka berantusias dengan berbagai karakternya di dalam cerkak itu, ternyata mereka lebih membekas dalam pikiran mereka. Watak yang bagus seperti apa dalam cerkak gitu, watak yang tidak bagus seperti apa, mana yang baik dicontoh, mana yang tidak. Nah, itu dengan balutan-balutan seperti itu ternyata membawa anak-anak lebih suka dalam pembelajaran bahasa, sastra, aksara Jawa. Kalau tadi di sastranya ya, kalau di aksara Jawanya, nah anak-anak aksara Jawa kita masukkan dalam gadget. Boleh bawa HP berarti? Boleh bawa HP. Nah, anak-anak ini boleh membawa HP, tetapi HP kalau di sekolah saya loh ini HP dimasukkan di loker, kemudian kalau pada saat pembelajaran boleh digunakan. Jadi pada saat ini berterima kasih sama teman-teman yang penggiat ini aksara Jawa ya. Aksara Jawa sudah bisa masuk di Android. Nah, ini anak-anak antusias. Tapi tentu tadi dikatakan bagaimana memberikan ilmu yang benar. Jadi kita banyak referensi untuk belajar bagaimana sastra, bahasa, kemudian aksara itu yang pedoman yang betul seperti apa. Nah, itu diberikan ilmunya kepada anak-anak, kemudian anak-anak yang akan mengembangkan. Bisa juga mungkin ya di kurikulum kan ada prinsip kolaborasi mungkin ya, bisa, dengan pihak-pihak yang mungkin sudah konsen di sastra, aksara. Dimungkinkan tidak itu? Bisa, itu dimungkinkan. Kalau di sekolah bisa berkolaborasi itu dengan tadi balai bahasa, kemudian dengan dinas kebudayaan, kemudian dinas pendidikan. Kalau kita di Sleman tadi ditanyakan dengan adanya berbagai kompetisi. Kalau di Sleman itu lebih kepada kompetisinya gladi kawruh, itu cerdas cermat tentang bahasa, sastra dan aksara. Nah, itu setiap tahun selalu ada. Kemudian kalau tadi ada kompetisi tentang
Mocopat. Mocopat. Kalau di Sleman lebih kepada kompetisinya ngudar kawruh tembang. Jadi bukan hanya bisa menembangkan, tetapi mengerti bagaimana Isinya aturan apa, tembang gitu itu, pedoman tembang itu seperti apa. Nah, kemudian nilai-nilai budi pekerti dari tembang itu apa. Seperti itu. Komplit sekali. Iya. Lebih ke sana itu. Oke. Oke Mas Rois. Ya. Ini sangat menarik sekali. Ini nyambung loh sebenarnya dari tadi itu pertanyaan dan Dan jawabnya. sudah menjawab banyak sekali loh. Iya. Yang wes iso terus sarek ngopo. Tadi Mas Redian juga menyampaikan kan, kalau misalkan sastra itu juga masuk ke tari atau kalau bisa dikatakan sastra dalam bentuk visual itu juga perlu dikaji lebih dalam. Ini sastra dalam bentuk pendidikan dikaji lebih dalam lagi ternyata. Loh, sekarang ada loh Mas ini sastra ditarikan itu kita kan punya senam yang namanya Sleman Bangkit. Kalau di Sleman loh ini. Iya. Ini Sleman Bangkit ini tariannya dari rangkuman dari berbagai kabupaten di Provinsi DIY. Misalkan di Sleman, kemudian ada Jatilan, di Kulon Progo ada Baduy. Nah, itu dirangkum dalam satu senam namanya Senam Sleman Bangkit. Nah, dari sastra, dari gerak, nah itu diberi musikalisasi. Ya, matur nuwun sangat, tapi nanti masih dilanjut. Kita nanti akan kembali lagi bersama Resban. Radio Edukasi akan melanjutkan diskusinya, melanjutkan obrolannya setelah yang satu ini. Suara mengalun indah di puncak nirwana, mengalirkan cinta menuju tepian samudra. Oh, oh. Membuka berjuta rahasia, aksara terangkai mengungkap ribuan kisahnya. Warna-warni goresan harmoni terlukis indah di atas tanah ini. Yogyakarta, na 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 na, ini Yogyakarta, na 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 na, ini Yogyakarta. Ha 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 ha. Ada tawa, ada rindu, ada cerita. Kota hana carakan, ini Yogyakarta. Capek mete semua, ini Yogyakarta.
Ini Yogyakarta. Ada tawa, ada rindu, ada cerita. Kota masyarakat. Ini Yogyakarta. Capek mete semua. Ini Yogyakarta. Kota masyarakat. Ini Yogyakarta. Capek mete semua. Ini Yogyakarta. Transformasi pendidikan Indonesia bersama guru, sekolah, dan organisasi penggerak. Gaungkan merdeka belajar, wujudkan bersama Radio Edukasi. Insan Edukasi masih bersama dengan kita Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Tadi lagunya apa Mas Afang? Aku lali ya Mas. Apa ini? Jogja Kota Hanacaraka. Oh iya, Jogja Kota Hanacaraka. Iya. Nah, tentunya ini lagu wajib ya, lagu wajibnya Resban tentunya. Nanti kalau nggak muncul Lagu nanti yang sangat istimewa. produsernya nanti yang nyari lagunya belum diputar ya, gitu. Ya, Mas Rois. Ya, kita masih ada dialog lagi tentunya. Tentunya ini dialog juga tak kalah pentingnya ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Kita menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ya. Mengugemi budaya Jawa, terutama sastra Jawa, yaitu ada Mas Dian Korprianing Nugraha. Ya, Mas Dian. Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah. Betul ya Mas Dian? Enggak pakai olahraga sekarang Mas. Oh, olahraga. LSB gitu saja ya. LSB saja. Lembaga Seni Budaya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Luar biasa sekali. Sudah bersama dengan kita Mas Rois. Nah, siap kita berikan pertanyaan yang susah-susah. Waduh. Mau pilihan ganda apa isah ini? Pilihan ganda ya Mas. Pilihan ganda saja. Hitung benih. Benar salah berarti ya. Dan Insan Edukasi ternyata Bapak Ketua LSB ini Mas Dian, ini juga merupakan penggurit yang handal. Kemarin keguritan beliau yang berjudul apa judulnya Mas Rois? Sing itu loh ya Mas, yang aku kok. Wah, itu loh. Aku kok. Aku kok Mas. Oh memang judulnya aku kok. Wah, itu juga menjadi materi di kompetisi ya tentunya. Sastra yang sangat apa istilahnya? Sangat satir dan begitu mengena. Banyak dipilih oleh peserta. Nah, di kesempatan ini Mas Dian juga nanti akan membaca atau memboten Mas? Mboten Mas. Oh, mboten. Sami alih Mas bagus. Wis tahu ya. Iya. Nanti ada sendiri yang bagian untuk membaca keguritan. Oke. Ya, Mas Dian. Nah, Mas Dian ini juga sekarang juga bertugas di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tentunya. Ini juga yang berada di garda terdepannya aksara bahasa dan sastra Jawa di Yogyakarta. Ini Mas Abang. Bahasa ini. Tentunya ketika melihat jam terbangnya ini luar biasa di LSPO, pernah di Kundo Kabudayaan DIY, kemudian di kota. Tentunya kalau misalkan dari sudut pandang dinas mungkin sebelum nanti juga nanti bisa menyenggol sedikit di lembaga seni budayanya tentang aksara bahasa dan sastra. Bagaimana dinas ataupun lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menghidupkan menghidupkan tentang aksara bahasa dan sastra tentunya di era digital ini ya yang sangat cepat sekali perubahannya. Bagaimana menghidupkan aksara bahasa dan sastra Jawa itu? Monggo Mas Dian.
Secara konkret kalau di pekerjaan saya di dinas itu juga sudah real terkait dengan aksara. Kami ada layanan konsultasi aksara juga. Oh, ada, Pak. Dan kelas-kelas aksara sudah kita laksanakan di kampung-kampung juga, menggandeng komunitas-komunitas yang ada di kota Yogyakarta. Terobosan loh ini. Kemudian ada juga semacam workshop kemarin yang di ruang tertutup, tapi akhir-akhir ini kita menjurus ke masyarakat langsung, turun di kampung-kampung, Mas. Itu kenapa? Tidak kemudian beralih dari ruang tertutup tadi kemudian di ruang terbuka di masyarakat itu ya mungkin? Ya agar lebih banyak yang tahu, Mas, karena nanti sementara ini kan yang tahu tentang bahasa sastra aksara Jawa kan hanya pemerhati saja. Kita lebih ingin sampaikan ke masyarakat luas kaitannya di sini di kota Yogyakarta agar lebih bisa merasakan kemanfaatannya. Jadi di tengah gempuran kota Jakarta yang dari aneka macam warga, budaya seluruh Indonesia kan ada juga di kota Jogja. Itu bagaimana kita dari pemerintah, saya sendiri sebagai pamong budaya itu bisa ikut mensosialisasikan kembali bahasa Jawa, sastra maupun aksara di lingkungan kota Yogyakarta yang notabene adalah rumahnya, tetapi karena banyak pendatang juga itu secara heterogen sekali. Jadi kami juga memiliki kekhawatiran nanti ojo-ojo wong Jawa ra iso maca aksara Jawa, ra iso maca berkarya sastra. Itu kita cenderung ke situ, Mas. Jadi mengajari anak-anak, orang dewasa bermain gadget menggunakan aksara Jawa yang asik-asik pokoknya. Yang penting yang asik-asik dulu karena nek di ceritane sing hasil KBJ, hasil Sriwedari Mahmumet, yang penting nanti bahagia dulu bisa nulis jenenge nganggo aksara Jawa, bisa mbek anak, yang penting muni. Wah, luput-luput ki ra apa-apa, kok bagian dari proses. Yang penting akrab dengan aksara, bisa berkarya sastra, ngerti geguritan, ngerti mocopat. Bahkan kita kemarin kan lho Mas bikin mocopat senja itu anak-anak muda itu sistemnya freestyle, Mas. Jadi kita menyajikan mocopat yang tidak menggunakan instrumen yang gamelan, Mas. Tidak gawe mocopat bareng-bareng, merespon kondisi sosial yang ada, lingkungan, tidak gawe mocopat kemudian nanti ditembangke dengan gayamu sar nganggo gitar ya kena ditembangke seperti apa. Monggo, yang penting kita tidak meninggalkan kaidah metrum mocopat, guru lagu, guru gotro, guru wilangan memang kita tepati karena itu adalah sebuah karya sastra klasik, tapi untuk penyampaiannya bisa kita gunakan dengan alat musik yang warna-warna lah. Bahan bakunya masih mocopat, masih kelihatan mocopat, tapi ditampilkan dengan model yang berbeda. Iya, gitu, biar anak-anak muda nggak wedi. Tidak harus pakaian Jawa jangkep melibit ngono. Mas, cah nom-nom keren nganggo kathok jin, jemperan ngono iso mocopat kan wangun. Wah, keren nih, masuk ini. Ini teringat ketika tamunya Cak Lis itu bicara tentang sari suara ya. Itu bagaimana mengkolaborasikan mungkin ya. Iya. Ya, terus karena heterogennya kota mungkin ya. Itu kira-kira responnya bagaimana itu anak muda ataupun warga kota Yogyakarta? Ya responnya positif, Mas. Senang kemarin juga bersama komunitas-komunitas aksara di Tota itu yang kita ajak itu ada komunitas Geber Jawa, komunitas Jangkah yang dipandingani Mas Bagus itu masyarakat yang di kampung itu sangat antusias. Apalagi ketika diberikan yang digital, Mas, aksara digital, do seneng do gawe grup yuk WA-an nganggo apa? Aksara Jawa. Oh, itu kan adalah bagian konkret dari pemeliharaan ya, Mas. Pengembangan aksara Jawa. Ya, berbicara digitalisasi. Wah, angel iki kudu ono ahline pakare iki nonton. Tentunya kita di sastra Jawa juga memang kebutuhan untuk mendigitalisasi platform-platform digital khususnya juga perlu memang adaptasi dengan kondisi
perkembangan zaman mungkin Mas Dian ya. Iya, perkembangan zaman. Harus benar-benar menyesuaikan secara cepat kemajuan zaman tentang bagaimana mengadaptasikan aksara, bahasa, sastra Jawa dengan platform-platform digital. Nah, sekarang kita sudah ada Mas Teddy atau Bang Teddy kayak kalau di channel YouTube-nya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nanti bisa di-subscribe. Subscribe. Menghadirkan sastra di tempat yang paling dekat. Iya, di mana HP. itu, Mas? Ya. Di HP ya kan, Mas Teddy ahlinya itu. Ahlinya. Monggo Mas Teddy. Apa ini? Ya terserah pokoknya. Tantangannya atau harapannya? Wah, susah kan. Menghidupkan karena susahnya sastra kalau Jawa menghidupkannya mudah. Oh iya. Nah, tapi kan persoalan membuat konten yang tadi misalnya disampaikan Mas Dian atau aksara yang membahagiakan. Kita juga susah loh, sastra yang membahagiakan. Sastranya sudah tinggal dewi. Nah, ini kemudian kan memang tantangan yang paling berat itu kan bagaimana kita mengajak banyak bukan saya tidak mengatakan mereka tidak tahu atau awam, bukan, tapi mungkin belum ngerti komunitas sastra, mau belajar aksara di mana, itu kan diajak dulu dikenalkan sebanyak mungkin. Itu tantangan yang paling berat sebenarnya di situ, karena kalau bicara saat ini namanya gadget itu sangat mudah di tangan kita, semua orang pakai gadget, tetapi kemauan untuk ketika searching atau membuka aplikasi baik aksara Jawa, sastra Jawa, mencari-cari itu juga belum tentu ya. Iya. Nah, masalahnya kan kemudian bagaimana membuat aksara konten ya Mas, dan konten aksara dan bahasa Jawa ini bisa sastra Jawa ini bisa menarik. Ini yang tantangan-tantangan yang sebenarnya sampai detik ini mungkin kita masih belum sampai ke sana, tapi masih berkutat. Ayo kita kenalkan dulu sastra Jawa, aksara Jawa. Tapi mengkreatnya itu yang kemudian harus kita lakukan. Misalnya salah satunya yang kita lakukan di Selasa Sastra ya sastra masuk kafe itu. Harapannya wong-wong sing nggak ngerti, nggak tahu tentang sastra ya paling tidak kayak gini ya. Paling tidak itu dulu ya. Nah, nanti baru kemudian tantangan selanjutnya konten yang menarik itu bagaimana? Karena kalau kita ingat sebenarnya salah satu hal yang mungkin tidak cukup menarik itu ketika aksara ataupun sastra Jawa Dewi itu belum bisa nguripi Mas, karena sekarang kita masih tahapannya kan ngurip-nguripi kecuali yang bekerja di situ ya. Tapi kemudian kalau bicara konten secara umum di TikTok, di media sosial itu kan memang itu yang paling berat, bagaimana kemudian konten dengan aksara, dengan sastra Jawa ini kemudian bisa menjadi sebuah peluang usaha misalnya seperti itu. Bisa menghidupi tadi. Oh, ternyata iso toh urip dengan bahasa aksara sastra Jawa. Ini kan yang berat di sana. Nah, ini memang kemudian tak pikir juga salah satu yang harus kita kolaborasikan dengan berbagai komunitas ya. Bagaimana kemudian kita tidak kemudian terjebak dengan kita menulis sendiri kemudian kita nikmati sendiri, enggak. Tapi bagaimana kemudian kita juga ayo loh ini menarik ya. Tadi sudah ada terobosan misalnya bahan-bahan lombane geguritan sing rada nakal. Nah, Mas Dian kayak bagus itu, karena kemudian itu jadi pilihan. Oh, ternyata itu populer. Nah, kalau bicara media sosial kan bicara algoritma ya. Sing lagi dibahas di sana itu di pusat sana. Nah, sehingga kemudian kita memang harus melakukan treatment-treatment seperti yang dilakukan Mas Dian tadi ya. Ya nek ngomongnya geguritan nakal, cerkak-cerkak rada horor ning ya bisa kita kemas dalam multimedia gitu. Misalnya gitu. Materi lomba ini cerkak. Bisa atau menarik kan itu ketika menarik. Satu hari demit tok isine. Hitung dino lombane demit tok pesertanya berarti ya gaib ya kan. Enggak kelihatan. Nah, tapi itu bisa menjadi sebuah terobosan memperkenalkan sastra Jawa kepada publik apa ini? Publik umum yang mungkin kok apa sih orang urip-urip ya. Misalnya seperti itu sih tantangannya. Saya kira itu apa sih ya? Umum ya. Wong ora jelas ngono. Umum berarti. Not public ya. Tidak diumumkan. Wah, apa lagi? Ya tidak diumumi ya. Nah, memang seperti itu. Saya kira memang ada apa ya? Kadang-kadang anak muda itu ya ketika mau masuk ono pilihan-pilihan Mas Rois. Sehingga kemudian ini menarik atau tidak menarik, ini kira-kira bisa menjadi sesuatu yang ke depan misalnya untuk ini bahan konten nih, misalnya itu. Anak-anak muda sekarang cerdas sebenarnya untuk ketika bicara media sosial. Namun apakah sampai kemudian pada pemikiran mengemas konten aksara, bahasa dan sastra Jawa ini yang kemudian menjadi tantangan lah untuk kita sendiri. Saya juga koyo angel ya. Ini sebenarnya ketika ada peristiwa-peristiwa
ana lomba-lomba bahasa dan aksara Jawa kok menarik, nah itu sebenarnya bahan yang bisa kita publikasikan ke luar komunitas, karena tidak bisa di komunitas saja. Betul. Selama ini pernah tidak ataupun punya pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah konten yang menarik dan berterima bagi netizen ya mungkin ya. Bagi netizen ya. Netizen itu ada nggak Mas tadi? Karena kalau kebanyakan teman-teman yang di lingkungan saya itu masih sastra Indonesia. Beberapa yang sastra Jawa itu kemarin kita angkat dari Cerkak ya. Produknya Mas Rois dan kawan-kawan para Marta itu kita bacakan bukunya, kita buatkan semacam movie-nya atau sinematiknya. Itu juga bisa diangkat. Oh ternyata Cerkak itu bisa toh dibuat film. Nah sebenarnya itu sudah menjadi sebuah solusi gitu ya. Ketika jawaban kemajuan teknologi di media sosial ya itu bagian dari ini bisa semuanya gitu. Cuman bagaimana mengemas misalnya bahan dari geguritan atau Cerkak ini kemudian tidak sekedar dibacakan. Nah ini saya rada sulit di situ karena butuh effort bareng-bareng, tidak hanya misalnya saya sebagai konten kreator, tapi kemudian saya harus ngajak orang-orang yang punya talenta gitu. Sing mau, sing paling repot itu sing awal mulanya gelem patem bayatan seperti garis bawahnya Mas Adi itu. Patem bayatan. Nah itu kan susah karena di awal kita harus melakukan itu dulu. Bisa loh. Mungkin bisa. Konten digitalnya, platform digitalnya pakai punya Mas Teddy nanti untuk yang meriset nanti dari keguritan jadi tari itu kan ada. Ya, itu bisa harapannya sekali. begitu loh sebenarnya itu. Kolaborasi seperti itu toh? Ya harapannya gitu. Jadi memang tidak bisa sendiri kalau di zaman media sosial itu ra iso dhewe intinya. Nek dhewe ya kentekani dhewe. Nah, tapi kalau banyak orang juga kita harus berpikir tentang yang lain. Tentang itu tadi ya. Tata bayatannya harus kuat dulu. Begitu Mas Roy tadi memang Ya menarik sekali terkait platform digital karena memang sangat luas sekali segmentasinya ya. Karena ketika di zaman sekarang kemudian short video ataupun reel itu kan hitungannya hanya sekali usap detikan sekali usap ya. Artinya tidak menarik, pilihannya sangat banyak tidak menarik tinggalkan itu. Ya tidak menarik tinggalkan. Nah itu bagaimana agar bisa masuk menjadi konten pendek misalkan, ini kan idenya sangat banyak tuh Mas. Jadi konten pendek saja itu loh, yang bisa lebih dekat dengan netizen yang sekarang itu. Karena sekarang kalau lihat TikTok kan stereotipnya tentang ya kayak gitu namanya. Kalau apakah kita mengalir seperti itu atau sastra Jawa atau kalau mengalir joget-joget joget-joget itu kan hanya hiasan ya. Tapi kontennya pasti ada. Dari joget-joget itu pasti ada intinya. Saya tidak lihat jogetnya Mas kalau itu. Lihat apa sih maunya? Susah ya. Memang saya dan mereka beda. Nah, maksud saya gini, mungkin kalau saya melihat kemudian potensi-potensi hasil karya sastra Jawa atau mungkin aksara Jawa itu. Ono tulisan ha ho dan itu bisa di-create sebenarnya ya. Misalnya dimainkan di menggunakan motion picture, menggunakan bahan-bahan animasi. Nanti dibuat dari ho jadi apa? Ono rupa. Dan seterusnya itu kan tinggal menyatu padukan hal seperti itu ya. Misalnya untuk mengenalkan aksara. Kalau untuk sastra mungkin pilihan paling strategis itu karena kalau bicara konten media sosial itu kan dikatakan setengah detik pertama itu harus menarik. Sehingga kemudian apa yang paling menarik salah satunya misalnya ada geguritan. Tadi judulnya Mas Dian judulnya apa? Oh lali tuh. Aku. Nah, itu kan misalnya adegan dibaca Mas Dian lagi baca kan dipleset di detik pertama sudah bilang wah apa ini maksudnya ya kan kembali lagi screennya. Nah konten-kontennya kemudian memilih jeda seperti itu. Nah ini memang tidak serta-merta misalnya semua geguritan bisa tampil utuh, itu juga tidak bisa kalau di misalnya yang konten detikan. Tapi detik pertama untuk menampilkan ini memang harus menarik. Nah, karya-karyanya Mbak Asti nanti dilihat ini, ono kata-kata apa yang menarik. Nah itu tampilkan pertama, ngelejeng, ayo. Misalnya gitu kan, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa? Tidak jadi di-scroll kan gitu. Misalnya seperti itu. Nah ini memperhatikan dari karya sastra itu sendiri Mas. Misalnya, ada cerkanya Mas Roy judulnya apa?
Apa? Lali itu. Lali, ya. Lali ra nulis soalnya. Sore apa mau demit ing sore wengi ya. Sore wengi. Sore apa? Nah, itu dan seterusnya aja. Jam 10 wengi, Pak. Isih sore jarine. Nah, misalnya seperti itu dilihat apa yang menarik. Misalnya dimulai dengan audio sound yang cukup menarik misalnya seperti tadi. Kalau ada lomba maca cerkak horor itu kan berarti paling menarik kan misalnya audionya dibuat ilustrasinya itu. Nah, ini kan kemungkinan orang anak-anak muda yang nyekrol itu nggak jadi pergi dari laman kita karena ini menarik. Salah satunya itu continuity-nya digarap lagi nanti setelah part 1 ada part 2, part 3 mesti digoleki Mas. Berarti mungkin itu sih butuh analisa lebih ya, ya di dalamnya itu ya. Kalau masuk ke konten media sosial yang berbasis audiovisual memang harus begitu Mas. Mau dikuatkan di audionya, kontennya atau mungkin visualnya itu memang kemudian menjadi sesuatu. Kalau di yang bukan sastra kan jelas ya itu goyang terus. Kalau goyang apa yang di capture ayo gak boleh dibahas. Tak bayangke kok iki ora dibahas kok. Kalau tadi saya kan bicara dia goyang-goyang maksudnya apa ya? Itu saya mikir ya. Meresapi maksudnya. Gitu. Memang betul juga ya. Artinya memang ada visualnya, ada audionya, ada kemudian juga risetnya dulu mungkin sebelum nanti nyemplung betul membuat kontennya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ya, tapi kok ini waktunya sudah mau selesai. Wah, kita mau mbak lagi dong. Ini baru dikit. Boleh nggak sampai malam nanti? Ya, sebelum nanti ke Mas Adi sebagai nanti closingnya. Tentunya pembukaan dan penutup itu harus tepat orangnya. Kendang. Iya. Tukang kendang. So kendang si jine bolong lah yo. Waku toh. Wah iya. Mosok ramun. Tapi ada nanti pembacaan cerkak sedikit ya. Ini nanti kita capture. Iya. Nanti ada pembacaan cerkak. Mas bagus monggo. Oh begitu. Iya. Wah, ini dia. Oke, sekarang kolaborasi sama Bagus. Iki sapa iki kok muncul tiba-tiba iki? Iki sapa sing ngomong iki? Orang dikenalke Jose. Waduh, kenalke dulu dong Mas Rois. Ini siapa ini yang bicara? Para pemirsa. Mbak Reza Kanaya. Oh iya. Reza Kayana. Ini yang punya radio. Oh bukan, BBGP yang punya radio. Iya. Radio ini dewe maksudnya. Ya, yang akan dibacakan karyanya ini nggak tahu saya mau bilang cerdas atau apa ya. Tapi kata penulisnya kalau nggak gila dia nggak bisa nulis ini katanya. Gila. Kata kuncinya gila. Mbak Asti Pratnya Ratri. Tepuk tangan dulu dong. Ya, judulnya adalah Serendipity Asta Brata. Serendipity Asta Brata kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Dadiya maruta kang nglusup tumuju tuntunging ati. Dadiya bomantara kang ngademake panasing lati. Dadiya agni kang jejegake gregeting rasa. Maujuta kartika kang aweh pepadang. Nalika jangkah tumuju petenging jantra. Maujuta surya kang dudah jati diri. Maujuta candra kang weh ayeming ati. Manjinga bumi tan ana bang winga-winga
kejaba ana kang gawe kendra. Manjinga Baruna nampa saking sangkrah tanpa pilah-pilah, nadyan kudu gelem ngemonah lan elinga tumungkula kanthi nastiti karben ora gawe semplahe pang-pang kang lagi wae nrubusake pupusan. Jangkah anyar 11 Februari 2019. Oke. Ayo Mas Rois, Afang. Hostnya biar muncul semua. Nah, sini. Ayo Mas Afang. Bagus di sini. Sekali. Lantunan kembang dari Mas Bagus Febrianto dan wacan gurauan dari Kak Reza. Oke, siap. Dengan judul Serendipity Astabrata, karya dari Mas Asti Pratnya Ratri. Ya, kita sudah di penghujung acara ya, ini. Aduh. Tapi sebelumnya kita undang dulu semuanya. All Star Resban. Bergabung. Ayo, monggo masuk frame semua ini sudah ini live ini loh. Panganan lu. Monggo, enggak apa-apa, santai mawon. Resban kita sapa insan edukasi. Waduh, junjing. Gitu. Tenang. Sing ra ketok aku ora apa. Saking banyaknya ini. Zoom out. Ya, insan edukasi kita mungkin momen yang langka ini tentunya, momen yang langka bisa berkumpul. Para binatang langka. Binatang langka. Saya mumet ya. Luar finalnya. Mari kita simak betul-betul dengan cermat, nanti ada konklusi ataupun dari simpulan dari Mas Adi Satyoko. Aran satu dalam. Kemudian dari Resban. Oke guys. Kembali ke laptop. Baik, insan edukasi, terima kasih atas perhatian ya, yang sejak dari pukul berapa tadi? 15 sampai pukul 17 mengikuti diskusi sastra Jawa istimewa. Ini memang kali ini spesial, ini sakjane kangen karena memang teman-teman ini semua itu ya reunion karena Resban ini kan udah lebih dari 2 tahun ya, ada lebih dari 2 tahun ada dan luar biasa sekali. Dan ternyata dengan Resban ini pas seduluran itu tambah kenceng ya kan, patembayatan juga tambah gayeng ya. Artinya apa? Artinya kehidupan sastra Jawa ini memang tidak lagi jauh dengan kita, tetapi dekat dan melekat dengan kita. Tadi sudah banyak diceritakan oleh teman-teman, ada Mas Teddy, ada ini hostnya nanti aja dikenalkan, ada Mas Dian, ada Mas Mariono, ada Mas Sinarindra Krishna, ada bocah paling bagus ya, Bagus Febrianto. Lawasnya bagus nih. Ada ini tadi apa jenenge half Jawa, half Bali ya ta. Imade Christian Wiranata Rediana ya. Om Swastiastu. Ada juga Wonder Girl Asti Pratnya Ratri dan Mbak Purwanti yang berjibaku dengan murid-muridnya. Ya, dan tidak lupa ada Mbak
Reza Kayana di sebelah sana ya. Ada juga yang selalu menemani tanpa lelah, tanpa ngantuk, Mas Yuda Wijasena. Mas Yuda, semangat Mas Yuda. Hidup Mas Yuda. Ya. Di sana ya, walaupun tidak terlihat oleh kamera, ada juga Budir ya. Tulisannya Merdeka Belajar. Mbak Inaya, ayo lambaikan tangan. Sini ngikut sebentar ya. Ya sini ya. Ini Mbak Inaya. Ada juga yang tidak pernah lelah untuk membantu kita dan juga ngancani, Mas Joni. Ya, ini. Tapi bukan Joni Iskandar. Dan juga yang selalu mengawal untuk acara Resban, 2 DJ kita. Ya, DJ Rois. Dan DJ Hayu Afan. Ya. Oke. Sido di closing statement lagi. Sebenarnya bukan closing statement, ning jenenge spirit statement. Nah, Jawa iki kan diceritake nganggo basa apa oleh to? Ya, basa Indonesia, basa Inggris ora apa-apa. Sing penting materi Jawa materi ini. Ya, baik teman-teman dan insan edukasi, perjalanan kita memang baru 2 tahun, ya 2 tahun lebih. Tapi ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa sastra Jawa itu adalah bagian dari napas dan kehidupan kita. Ya, ketika tadi di Semak ya kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman ini bahwa ternyata sastra Jawa itu asik. Garis bawahnya itu asik, tetapi apa? Tetapi harus dikancani. Jadi paling tidak ini teman-teman, saya sebut mereka ini tokoh-tokoh ya penyangga sastra Jawa dengan bendera yang namanya bendera Patembayatan ya. Artinya apa bendera Patembayatan itu? Dengan kekuatan kita masing-masing, dengan spesialisasi kita masing-masing itu tidak iren. Kita tidak iren, kowe koyo ngono, aku koyo ngene, tidak, tapi kita menundukkan pada posisi masing-masing dan saling melengkapi. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh sastra Jawa dan mungkin juga sastra-sastra daerah lain. Nah, ini memang perlu kita tanamkan dan perlu terus kita pupuk, kita bina sehingga ngancani sastra Jawa itu menjadi satu bagian yang akhirnya tidak melelahkan tetapi mengasihkan. Nah, kaitannya dengan tren dunia saat ini, sastra Jawa adalah sastra dunia itu yang terus kita gaungkan. Ya, sastra Jawa adalah sastra dunia. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, saat ini tren dunia ya melalui PBB dan UNESCO itu mengembangkan yang namanya pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Nah, sastra Jawa menduduki salah satu posisi di sini. Nah, teman-teman dulu juga sering don't worry, be happy with sastra Jawa. Betul ya. Karena apa? Sekarang pengembangan sastra Jawa itu harus benar-benar diperhatikan. Karena sastra Jawa bagaimanapun juga dia hidup dari budaya kita. Dan sekarang bagaimana sastra Jawa itu juga harus mampu kita kemas untuk mendukung kehidupan kita. Paling tidak secara ekonomi dan kreatif ya. Maka di dunia saat ini ya, menurut PBB dan juga Kemenparekraf itu ada 16 subsektor industri kreatif yang bisa dikembangkan. Sastra Jawa bisa masuk melalui pengembangan ini. Ada aplikasi dan game developer, ada arsitektur, ada desain interior, ada DKV, desain komunikasi visual, ada desain produk, ada fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, TV dan radio. Nah, radio itu ada di Radio Edukasi ya, Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Baik teman-teman, ini adalah bagian kecil dari perjalanan sastra Jawa, tetapi bendera Patembayatan itu harus kita pegang teguh karena bagaimanapun juga sastra Jawa itu harus dikawal. Ya, kita yang memang mempunyai talent untuk mengawal sastra Jawa, kita harus tetap konsisten sampai
titik darah penghabisan tadi Mbak Asti BCI. Ya, oke. Baik, teman-teman, ini mungkin spirit statement bagi kita semua dan monggo silahkan ya, ini menjadi bagian dari pengembangan sastra Jawa. Yang mendengar mohon mungkin juga mempublikasikan, yang mungkin tertarik bisa ambil bagian dengan bergabung atau bagaimana dengan teman-teman yang ada di sini. Tapi yang paling penting adalah kita bersama-sama ngancani sastra Jawa, karena sastra Jawa adalah sastra dunia yang akan membantu kita untuk menghidupkan budaya daerah. Terima kasih. Mas Rois rasa rebutan sampai di penghujung acara. Iya betul, sampai di penghujung acara dan tentunya tidak cukup 2 tahun ya. Kita masih terus berlanjut. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Kita ketemu lagi di Jumat minggu depan di acara yang sama dan di jam yang sama. Masih di Radio Edukasi dan Balai Besar Guru Penggerak pada program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.